Kitabul Adab dari kitab Fathul Bari yang sahih, syarah sahih Bukhari. Kitabul Adab bab ke-7. Benar gitu ya, bab ke-7. Bab ke-8. Bab ke-7 kemarin ya, babu silatil walidil musyrik. Bab menjalin tali kekeluargaan dengan orang tua yang musyrik atau kafir. Hadisnya bab ke-7 ini nanti dimuat lagi di bab ke-8 ya. Hadisnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ibuku datang dan dia menginginkan meminta gitu ya, dia meminta supaya anaknya ini tetap begitu ya berbakti kepada ibunya, padahal ibunya itu belum masuk Islam. Kalau di Mekah semuanya ya penyembah berhala, kafir, musyrik pasti. Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, apa boleh atau apa memang seharusnya gitu ya saya tetap menjalin tali kekeluargaan dengan ibu saya? Rasulullah menjawab iya. Nah artinya ini ya hal tersebut sejalan itu dengan apa yang ada di dalam surat Luqman, kemarinnya juga sudah disampaikan, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu, ya bahkan sampai memaksa untuk menyekutukanku, untuk menolak, mengingkari, kufur gitu ya, yang kamu tidak punya pengetahuan, maka tidak boleh ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi nah ini yang sejalan, ini ya, hadis ini sejalan dengan ayat tersebut. Wa sahibuhuma, perlakukanlah keduanya fid dunya, selama di dunia ini dengan baik. Nah sekarang bab ke-8 ini yang juga pernahnya jadi pertanyaan nih beberapa pekan sebelumnya. Bab ke-8 babu silatil mar'ati ummaha walaha zaujun. Bab seorang perempuan tetap menjalin hubungan, bukan tetap menjalin lagi nih ya, seorang perempuan berbakti kepada ibunya ya. Di sini yang disebut ibunya, meskipun kan disebut ibu di sini, kalau mereview sedikit di awal pembahasan Kitabul Adab ini kan bab awal Kitabul Adab itu tentang berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Nah, berdasarkan hadis yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling harus aku perlakukan dengan perlakuan terbaik? Rasulullah menjawab, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu, sampai 3 kali. Kemudian yang keempatnya, setelah itu siapa? Baru bapakmu. Nah di sini disebut ibu itu bukan hanya ibu tentunya ya. Babu silatil mar'ati ummaha walaha zaujun. Kalau secara harfiah ini judulnya, terjemah dari judul ini adalah bab tetap menjalin hubungan kekeluargaan. Nah ini anak kepada orang tua gitu ya.
seorang perempuan tetap menjalin hubungan yang baik dengan ibunya. Ini terjemah harfiah nih ya. Walaha zaujun, padahal dia sudah punya suami. Nah kalau bab ketujuh, babu silatil walid. Walid itu bapak, lagi orang tuanya gitu ya. Walid itu laki-laki, bab berbakti kepada bapak kalau terjemah harfiahnya. Nah, tapi yang dimaksudnya adalah ibu dan bapak dua-duanya. Ya, bab ketujuh kemarin bab tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya itu kafir, ya, meskipun orang tuanya itu musyrik, nah, berbaktinya tidak boleh hilang. Nah bab sekarang nah ininya bagaimana kalau seorang perempuan itu setelah menikah, nah bagaimana nih si perempuan ini? Ya soal ininya ya, karena kalau sebelum menikah katakanlah ya, sebelum menikah, sebelum punya suami, total anggaplahnya si anak perempuan ini berbakti kepada ibu bapaknya. Kemudian menikah, nah sekarang punya suami, nah bagaimana soal berbakti kepada orang tuanya? Apakah ini bisa jadi penghalang? Kalaupun tidak jadi penghalang, apakah ini mengurangi gitu ya birrul walidainnya karena sudah punya suami? Nah, mengapa gitu ya dimunculkan judul seperti ini? Jadi bagaimana cara atau birrul walidainnya seorang perempuan yang sudah punya suami? Karena ada beberapa hadis yang cukup populer, diantaranya yang menerangkan Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih isi hadisnya seperti ini. Kalau aku diizinkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia menyembah kepada sesama manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri menyembah suaminya. Ya, menyembah di sini bersujud, menyembah suaminya, bukan orang tuanya nih di hadis ininya. Kalau aku diizinkan memerintahkan manusia, itulahnya bersujud kepada sesama manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini mengalahkan berarti seorang perempuan kepada ibu bapaknya. Nah tapi kan hal ini ya saya katakan tadi, apa ini jadi penghalang? Apa ini jadi mengurangi birrul walidainnya seorang perempuan karena sudah bersuami? Ya, atau bagaimana? Ya, karena hadis barusan menyebutkan kalau aku diizinkan oleh Allah untuk memerintahkan manusia bersujud kepada sesama manusia, menyembahlah, bahkan sebutlah gitunya, manusia menyembah sesama manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri terhadap suaminya, bukan anak kepada orang tua. Karena meskipun sudah bersuami kan status anak tidak akan terputus, tidak akan hilang. Hanya untuk seorang perempuan kalau asalnya sebelum bersuami kalau asalnya kena oleh hadis yang tadi, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan perlakuan terbaik? Rasulullah menjawabkan ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. 3 kali ibumu. Ketika ditanya lagi setelah itu siapa? Baru yang keempat kalinya bapakmu.
Hadis itu kan kena untuk laki-laki juga untuk perempuan. Birrul walidain itu kepada keduanya, ibu dan bapak. Hanya dari hadis tadi ibu itu lebih gitunya, lebih di apa namanya sebutnya, didudukan itu lebih dibandingkan dengan bapak, meskipun birrul walidain kepada keduanya. Nah, hadis itu kan berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan, siapa manusia yang paling berhak diperlakukan dengan perlakuan terbaik? Ibunya. Kemudian bagaimana kalau setelah menikah? Karena sekarang kan sudah punya suami, tapi kan status anaknya tidak hilang, tidak terputus. Birrul walidainnya terputus nggak? Itu kan setelah punya suami. Nah, ini babnya nih ya, babu silatil mar'ati ummaha walaha zaujun. Bab birrul walidain ya gitulahnya. Bab birrul walidainnya seorang perempuan terhadapnya, birrul walidain kepada orang tuanya tentunya. Bab birrul walidainnya seorang perempuan setelah bersuami. Itulah mungkinnya bahasa kitanya lah supaya lebih ringannya, lebih mudah. Bab birrul walidainnya seorang perempuan setelah bersuami. Hadis mu'allaq atau ini tambahan judulnya. Kalau di sini malah diberi nomor, itu diberi nomor seolah-olah hadisnya. Ini hadis mu'allaq, yaitu hadis yang tadi di bab ke-7. Jadi kita baca lagi ini ya. An Asma'a qalat qadimat ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisyin wa muddatihim iz ahadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a abiha pastaftaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu inna ummi qadimat wahia rogibatun qala na'am sili ummaki. Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku mendatang menemuiku wahia musyrikatun. Dia itu dalam keadaan atau masih kafir, berarti dia itu masih kafir. Fi ahdi Quraisyin, ya di zaman Quraisyin lah, dan selanjutnya lah. Nah ini yang pentingnya. Kemudian aku meminta fatwa, aku bertanya kepada Nabi SAW. Fakultu, nah aku tanyakan, inna umi qodimat wahia rogibatun. Dia itu ibuku datang kepadaku dan dia meminta gitu ya, meminta supaya ya tetaplah itu berbakti birrul walidain kepada ibunya, padahal seorang musyrikah, dia itu kafir. Rasulullah SAW menjawab, na'am sili ummaki. Benar itunya, kamu masih tetap wajib berbakti kepada orang tua kamu. Kalau di bab ke-7 itu dimunculkan soal orang tuanya yang kafir. Sebetulnya hadis ini lebih kena di bab 7. Karena kalau di bab 7 itu dengan judul bab birrul walidain kepada orang tua yang kafirnya, musyrikah di sini kafirnya. Karena di sini dulu menyebut musyrikah itu karena orang-orang Mekah itu kan penyembah berhala, musyrik pasti. Ya lebih kenanya, lebih apa namanya, lebih jelas segitunya masalah itu, masalah birrul walidain seorang anak kepada orang tua yang kafir. Nah di sini ini dijadikan judul, dijadikan judul pokoknya itu yang dibuat oleh Imam Bukhari, bab seorang perempuan berbakti kepada kedua orang tuanya ketika sudah punya
suaminya ketika sudah bersuami. Nah, hadis yang barusan sama kan sebetulnya kan dengan ada yang di bab 7. Meskipun di sini dimuat secara mu'alak itu tanpa apa namanya? Tidak diberi nomor gitu hadisnya, tapi isinya sama dengan yang bab ke-7. Dari hadis yang ini untuk bab sekarang biasa disebutnya itu kalau dalam ilmu usul fikih itu wajhul istidlal namanya. Wajhul istidlal itu dari hadis ini apakah kata atau kalimat, bisa satu kata, bisa dua kata tertentu, atau satu kalimat yang menunjukkan kesimpulan, di mana kesimpulannya oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul. Jadi maksud Imam Bukhari itu dengan judul ini adalah seorang perempuan itu tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya suami. Itu kesimpulannya. Seorang perempuan itu tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya suami. Tidak hilang, artinya begitu menikah hilang kewajiban birrul walidainnya, enggak. Tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya suami, hanya posisinya, hanya kedudukannya. Bagi seorang perempuan yang sudah menikah, yang memiliki kedudukan tertinggi bagi si perempuan tersebut adalah suaminya. Dengan hadis yang tadi diantaranya ya, kalau aku diizinkan oleh Allah memerintahkan seseorang manusia bersujud kepada sesama manusia, maka aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi bukan anak kepada orang tua. Meskipun ada hadis yang sebanding lah ya. Ini hadis yang ini nih. Ridallahi biridol walidaini wasuhtullahi bisuhtil walidain. Ridho seseorang, ridho Allah kepada seseorang itu tergantung dari keridhoan ibu bapaknya, dan murka Allah kepada seseorang itu tergantung kepada murka ibu bapaknya. Inilah diantaranya yang menyebabkan jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua dengan cara apapun. Apakah dengan cara yang langsung kepada ibu kandungnya, bapak kandungnya gitunya, langsung lah gitunya dengan apa namanya, kalau di kita ini disebutnya bahasanya ini maaf ya mungkin kurang ajar misalnya kepada ibunya, kepada bapaknya, ya bersikap kurang ajar secara langsung lah gitunya. Atau si anak ini memang tidak langsung bersikap kurang ajar, nah apalagi kan ini dasar manusianya sih, bukan zamannya ya, dari dulu juga sudah sama, manusia adalah manusia. Ada seorang anak yang memukuli ibunya, ada seorang anak yang memukuli bapaknya, bahkan ada yang sampai membunuh ibu atau bapak kandungnya. Jangankan sampai sedemikian rupa. Al-Quran menyebutkan jangan sekali-kali mengatakan saja sudah tidak boleh, dengan maksud gitunya tidak menuruti tidak menaati apa yang dinasehatkan, dikatakan atau diperintahkan oleh kedua orang tuanya, tapi dengan batasan selama kedua orang tuanya ini tidak memerintahkan kekufuran,
kemusyrikan, kemaksiatan, tidak boleh gitu ditolak. Sebutlah temenang budak walaupun dititah ku kolotna mung nggak boleh sama sekali. Ya, selama yang diperintahkannya itunya bukan memerintahkan maksiat, bukan memerintahkan sesuatu yang melanggar, yang menentang gitu, musyrik dan sebagainya. Mengatakan itu artinya bentuk penolakan gitu terhadap apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh orang tuanya. Itu saja sudah dilarang dengan ayat Al-Quran langsung larangannya. Apalagi kalau seorang anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya sampai berkata-kata yang kasar kepada orang tuanya, apalagi ini ada nih beri di berita ilahnya, ada yang memukuli ibunya, memukuli bapaknya, bahkan ada yang membunuh. Nah mestinya atau si anak ini gitunya yang disebut menyakiti nih ya, yang disebut menyakiti orang tuanya, atau si anak ini berperilaku yang membuat ibu bapaknya menangis. Ya berperilakunya tidak langsung terhadap ibu bapaknya, tapi si anak ini gitunya berbuat sesuatu yang membuat ibu bapaknya itu menangis. Ya andailah ini, atau contoh misalnya kalau seorang anak berbuat kriminal, lalu misalnya gitunya, karena di kita kan ini banyak hakim, banyak yang main hakim sendiri, jadi hakim sararea main hakim sendiri itu kan, jadi hakim semua orang. Ya, andai misalnya seorang anak berbuat kriminal lalu ditangkap masa kah, ditangkap polisi kah, itu kan, ditangkap polisi, coba ibu bapaknya sakit nggak kalau melihat anak demikian? Itu menyakiti ibu bapaknya berarti. Makanya bukan saja yang secara langsung gitu kan, ya itulah kurang ajar terhadap orang tuanya, itu kan menyakiti. Apa nggak sakit ibunya kalau melihat anaknya seperti itu? Ya andailah tangannya diikat ke belakang, wajahnya kemudian lebam-lebam bekas dipukuli massa, coba ibunya melihat demikian bagaimana? Bapaknya melihat anaknya seperti itu bagaimana? Apa nggak sakit itu perasaan ibu bapaknya? Nah itu menyakiti orang tua berarti. Apalagi kemudian sampai dasar anak Badung benernya, dasar anak, bukan Bandung loh, Badung orang Bali berarti, dasar anak Badung. Ternyata dia sampai ditangkap massa, sampai ditangkap polisi, padahal sudah hampir bosan mungkin ibu bapaknya melarang, ya gitulah, berbuat yang tidak baik, tidak benar, mengarahkan kepada anaknya kepada hal yang benar. Dasar anak Badung, dia ini tidak menaati orang tuanya. Andai sampai kejadian demikian, tetap baik ibu bapaknya itu akan merasa sakitnya. Enggak akan ada lah orang tuanya yang tega melihat anaknya coba sudah ditelanjangi oleh massa, tangannya diikat ke belakang, kemudian wajahnya lebam-lebam bekas dipukuli, pingsan jika netah seorang ibu mah melihat anaknya demikian. Ya, pingsan itu karena sakit, itu perasaannya tersakiti, kalau tidak kuat bisa pingsan. Nah kembali lagi ke sini nih ya, bab ini judulnya demikian ya. Lalu ditambah dengan hadis yang sebetulnya ini sudah dimuat di bab ke-7. Ya, hadisnya sudah dimuat di bab ke-7, yaitu Asma binti Abu Bakarnya. Di mana di dalam bab ke-7 itu yang dimunculkan oleh Imam Bukhari adalah, apa saya harus tetap birrul walidain kepada ibu saya yang musyrik? Rasulullah menjawab, ya tetap birrul walidain kepada ibu kamu
dengan batasan di surat Luqman-nya ayat berapa? 13-nya 14. Wajib tetap birrul walidain, perlakukanlah keduanya selama di dunia ini dengan perlakuan yang baik, selama mereka itu tidak mengajak bahkan sampai memaksa kamu untuk durhaka kepada Allah. Tidak boleh ada alasan tidak menaati orang tua. Batasannya itunya yang di surat Luqman-nya. Kalau mengajak durhaka kepada Allah, fala tutihuma, di ayatnya jangan ditaati keduanya. Di luar itu, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah kedua orang tua kamu selama di dunia ini dengan perlakuan yang baik, yaitulah birrul walidain. Nah, Asma di hadis ini, karena ini juga dimuatkan di hadis di bab ke-8 yang ini dimuat lagi oleh Imam Bukhari. Hadisnya sama. Apa saya tetap harus birrul walidain kepada ibu saya yang musyrik? Ya, jawab Rasulullah, tetap birrul walidain. Nah, tapi sekarang ini kan babnya bab seorang perempuan tetap birrul walidain meskipun sudah punya suami. Karena ada hadis yang tadi, bagi seorang perempuan itunya kalau aku membolehkan, aku diberi izin untuk memerintahkan manusia sujud terhadap sesama manusia, aku akan perintahkan seorang perempuan istri bersujud kepada suaminya. Artinya ini ketetapan Allah ya. Apa yang disabdakan Rasul ini adalah ketetapan Allah. Bagi seorang perempuan yang sudah bersuami, nah posisinya suami menjadi yang nomor satu, tanpa menghapus, tanpa menghilangkan, tanpa menghalangi birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Nah, juga ada contoh kasus ini ya. Ada contoh kasusnya di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat perempuan. Kalau dulu kan belum ada alat komunikasi, kalau sekarang bisa langsung nanya gitu kan. Ada seorang perempuan yang suaminya itu pergi. Sebelum pergi, suaminya ini berpesan, tidak boleh kemana-mana sampai aku kembali. Gitunya, ini si suaminya berpesan demikian, tidak boleh kemana-mana sebelum aku kembali. Nah, ternyata ketika suaminya pergi, ada orang yang datang memberitahu bahwa ibunya meninggal. Ya, tentu maksudnya diberitahu supaya segera datang. Ternyata si perempuan tersebut menjawab, aku tidak bisa kemana-mana karena suamiku mengatakan aku tidak boleh kemana-mana sebelum dia kembali. Nah, si orang ininya yang datang ke menemuinya, memberitahu bahwa ibunya meninggal, si orang ini merasa si perempuan itunya salah. Kenapa ini ibunya meninggal? Bukannya segera datang gitu, tapi kan malah mengatakan demikian. Nah, lalu dilaporkan kepada Rasulullah, si perempuan itunya, si perempuan itu diberitahu ibunya meninggal, tidak segera datang menemuinya dengan alasan dilarang suaminya pergi ke kemana-mana. Rasulullah SAW mengatakan dia benar. Padahal ibunya nih ya yang meninggal. Rasulullah menyebutkan dia benar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa bagi seorang perempuan yang sudah menikah, suami itu menempati tempat tertinggi. Dengan bahasa yang seperti tadi kan Rasulullah itu dengan bahasa, kalau aku diizinkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, kan bahasanya sampai demikian. Berarti suami itu kedudukannya jadi lebih tinggi daripada
orang tuanya bagi istrinya, baginya bagi istrinya. Tapi kalau bagi laki-laki tetap nomor satu itu adalah ibu bapaknya. Tong sirik atau dah Allah nu netepkeun gitu. Kalau ada seorang istri itu mengatakan suami saya ini kok kurang perhatian gitu, tapi kalau ibunya yang minta begini-begini, wah segera cemburu lah si istri ini ya, dengan merasa di nomor berapakan gitunya, merasa di nomor 2 kan dibandingkan dengan mertuanya. Berarti kan mertuanya, jadi suami saya ini kalau disuruh, kalau dipanggil oleh ibunya, oleh bapaknya, wah tiba baranting gitu, segera gitu disebut culnawan. Tapi kalau saya yang ada perlu geuleuhna teh terang ngeliuk-ngeliuk acan lempeng we. Harusnya gitunya si perempuan itu beruntung punya suami yang demikian. Harusnya si perempuan itu beruntung punya suami yang demikian. Benar, bagi seorang suami itu memang demikian. Tetap ibu bapaknya tetap berlaku. Siapa orang yang harus, yang paling berhak aku perlakukan dengan perlakuan terbaik? Ya itu yang tadi, ibumu, bapakmu. Karena bagi seorang suami tidak berganti ke istri, enggak. Kalau seorang istri berganti gitu kan, jadi kepada suaminya tanpa memutuskan, menghalangi, tetap birrul walidainnya. Ya tentu seorang suami juga kalau yang berilmu mah ketika istrinya mau ada apa-apa kepada orang tuanya, masa menghalangi? Masa si suaminya menghalangi kalau istrinya mau tetap melaksanakan birrul walid? Apa tadi Aris suaminya punya ilmu, masa dia melarang? Ya, suaminya pun akan mendukung pasti kalau istrinya itu tetap melaksanakan birrul walidain tanpa menyalahi ketetapan Allah bahwa bagi seorang perempuan yang sudah bersuami, suaminya nomor 1. Ada juga hadis yang ini. Kalau yang barusan itu kalau yang barusan yang ini ridollahi biridol walidaini, keridoan Allah terhadap seseorang itu tergantung kepada keridoan ibu bapaknya. Dan murka Allah wasuhtullahi bi suhtil walidaini, dan murka Allah kepada seseorang itu tergantung kepada kemurkaan ibu bapaknya kepada orang tersebut. Saya lupa lagi redaksi hadisnya yang menyebutkan bahwa kurang lebih maknanya begini, kunci untuk membuka pintu surga bagi seorang istri itu ada pada suaminya. Tak macam-macam letakna, itulah musingkeun, mau dibikin si kuncina. Nya kunci untuk masuk surga bagi seorang istri itu ada pada suaminya. Artinya tergantung bagaimana gitunya sikap perlakuan seorang istri terhadap suaminya. Nah itu kunci masuk surga bagi seorang istri, berada di tangan suaminya. Bagaya lah jadi suami itu cicing semua dibikin kuncina tong musingkeun. Kunci untuk kamu masuk surga itu ada pada saya. Secara kumaha sok mal gijinan sih ya. Nges. Mal gijinan sih wani berina gitu butuh izin aing. Berina ge teu izinan ge. Lupa lagi tapi redaksi Arabnya ya ada kurang lebih maknanya demikian, bahwa kunci untuk masuk surga, kunci untuk masuk surga bagi seorang istri itu ada di tangan, gitulah anggapnya ada di tangan suaminya.
bener suaminya yeuna kedudukannya luar biasa mun teu balik teh geus dorakana gede pisan deui ku Allah geus diangkat. Ya artinya kan kedudukan seorang suami itu kan luar biasa. Bentuk balik teh geus bener amburadul cilaka seorang suami mah. Sudah diangkat sedemikian rupa dengan bahasa yang tadi bahkan bersujud ke manusia, bersujud kepada sesama manusia, istri bersujud terhadap suaminya. Iya. Tapi kumaha atuh bagaimana untuk memiliki istri yang demikian? Emang nggak akan dihisab di akhirat kalau istrinya durhaka? Nu bakal ditanya saha salakina ari kumaneh dikumahakeun itu pemajikan maneh nepi ka jadi jelema doraka. Tah ini suami akan dihisab oleh Allah. Ya kamu perlakukannya, kamu apakanlah sebut katanya, kamu apakan itu istri kamu menjadi demikian. Kalau di Kitabul Ilmi ya, Kitabul Ilmi Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Ilmi itu Imam Bukhari memunculkan judul kurang lebih maknanya bahwa seorang suami itu berkewajiban memberi ilmu agama terhadap istrinya. Ya, seorang suami berkewajiban memberi ilmu agama terhadap istrinya. Kumaha cenah ngomong sok pabelit. Ya, suami itu ya cek pamajikan kayak gitu deh. Si akak mah mau nerangkeun kaharti keneh teu diterangkeun da. Ngomong itu pabulit teh ngomong naon ngarti teu teu cek pamajikan teh aing we capek-capek nerangkeun teh udah kumaha atuh da jadi ngarti keneh teu diterangkeun nya kumaha atuh lamun kitu gitu kan. Si suami itu berusaha memberi ilmu menjelaskan, tapi kan untuk menjelaskan teh kan enggak semua orang bisa sebetulnya. Ya, untuk menjelaskan gitunya sesuatu nggak semua orang bisa. Nah ada yang demikian tuh bisa ngajelaskeun teh. Ada juga yang ketika menjelaskan masalahnya pendek tapi orang kono muter ke mana diperhatikan salila kayak itu ngomong naon ini Gus Nila ngomong eta geus atuh kitu. Padahal geus atuh eta maksudna teh muter-muternya kemana-mana 2,5 jam teu panggih-panggih rek nerangkeun eta gitu tah maksudna teh. Nah yang demikian adalah beragam. Tapi tetapnya bahwa ini kewajiban suami itu memberi ilmu agama kepada istrinya. Nah, kumaha tuh dari memberi ilmu sendiri nggak bisa, bawa atuh ngaji pemajikan teh. Ya gitu kan bawa supaya berilmu ngejelaskan sorangan tuh bisa pan tadi cek pemajikan kayak gitu ngerti kan itu diterangkan sih. Tapi kade deui ulah urang nu ngajina pamajikan urang nu pinterna dia. Ari urang nu bodoh anggar. Itu urang nu ngajina pamajikan urang nu pinterna cenah. Padahal pamajikan leuwih rajin ngajina. rek ngajarkeun teh cek pamajikan teh dalil eta apal. Wah rewasa. Duh urang nu ngajina pamajikan urang nu pinterna cenah. Bawa kejadiannya emangnya itu contoh nyata itu teh ada yang mengatakan demikian. Nah kembali lagi ke sini ya ini ya wajhul istidlal sebutannya orang-orang baca heula hadis lah dah ini hanya ada satunya hadisnya an Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna Aba Sufyana akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi faqala fama ya'muru ya'ni nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya'muruna bis salati was sadaqati wal afafi was silati. Oh ini kisahnya panjang hadis ini sangat ringkas yang ada di sini. Ini kisah panjang tentang Abu Sufyan diutus oleh Rasulullah SAW membawa surat. Diutusnya itu membawa
suratnya, ini surat Rasulullah SAW nih. Rasulullah SAW itu tidak bisa menulis, tidak akan ada, tidak akan didapati tulisan Rasulullah itu nggak akan ada. Rasulullah tidak pernah menulis. Nah, ketika Rasulullah SAW menulis surat, itu yang menulis itu adalah juru tulis, sekretarisnya. Rasulullah mendiktekannya kemudian ditulis oleh sekretarisnya. Ya, jadilah sebuah surat. Itu tulisan bukan tulisan tangan Rasulullah SAW. Tapi isinya ya gitu kan, itu didiktekan oleh Rasulullah SAW, kemudian ditulis oleh sekretarisnya, gitulah sebutnya. Nah, setelah selesai, kemudian surat itu ditanda tangan oleh Rasulullah. Tapi tanda tangannya itu bukan tanda tangan. Rasulullah SAW itu stempel, mungkin sekarangnya namanya stempel, cap, stempel. Itu ada di cincin Rasulullah SAW yang terbuat dari perak. Cincin itu ada stempelnya, yaitu tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu cincin yang dipakai oleh Rasulullah untuk menstempel gitu, menandatangannya surat yang ditulis oleh sekretarisnya. Isinya ajakan masuk Islam kepada Hiroklah disebutkannya. Ibnu Abbas mengatakan Abu Sufyan mengisahkan kepada Ibnu Abbas bahwa dia itu diutus oleh Rasulullah SAW menemui Hiroklah, Hercules, tak itu sepeda Hercules mah. Kamu pakai Agung jadi Agung Hercules mah tuh. Itu mah Barbel Man. Agung Hercules mah tuh Barbel Man mah. Herakliusnya atau Hiroklah bahasa Arabnya. Abu Sufyan mengisahkan kepada Ibnu Abbas, ia diutus oleh Rasulullah SAW menemui Hiroklah. Menemui Hiroklahnya itu ketika di satu kota di Palestina, di kota Ilya, ada pertemuan besar tahunan kaum Nasrani saat itu. Hiroklah ini datang dari Romawi sebagai pemimpin tertinggi Nasrani. Nah, ketika berada di sana gitunya, nah Abu Sufyan ini menyerahkan surat dari Rasulullah SAW. Yang saya ingat itu awal suratnya itu adalah Bismillahirrohmanirrohim, min Muhammadin, dari Muhammad Rasulullah untuk Hiroklah, gitulah. Isinya adalah ajakan mari kita menuju kepada satu Tuhan yang sama antara Tuhanku dan Tuhanmu. Di situ kan ada capnya, itu panjang sih isi suratnya ya. Saya ingat awalnya sedikit nih. Di situ kan ada tanda tangan, ini surat asli itunya benar dari Rasulullah SAW. Kemudian Hiroklah ini mengajukan beberapa pertanyaan, ada 9 pertanyaan yang diajukan oleh Hiroklah kepada Rasulullah SAW. Kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW. Di antaranya itu apakah pengikutnya itu orang-orang berpengaruh, orang-orang besar, orang-orang terpandang, atau orang-orang gak jelas? Bukan gak jelas sih, orang-orang orang-orang kecil lah, hanya orang-orang tidak berpengaruh, orang-orang kecil, orang-orang tidak berpengaruh. 9 pertanyaan diajukan, ternyata
Hiroklah mengajukan pertanyaan kepada Abu Sufyan, bukan benar-benar bertanya, tapi mencocokkan jawaban. Karena penjelasan demikian itu ada di kitab Injil. Persis sama yang jawaban Abu Sufyan itu persis sama dengan apa yang ada di kitab Injil. Maka Hiroklah meyakini benar dia nabi yang sudah disebutkan di kitab Injil. Nah, kemudian Hiroklah ini mengajak bawahannya, dia kan pemimpin tertinggi, apa paus mungkin sekarangnya, pemimpin tertinggi lah kaum Nasrani saat itu. Kemudian mengajak pastor, pendeta, kardinal yang di bawah-bawahnya masuk satu ruangan, mengatakan nabi yang disebut di Injil itu sudah ada dan aku beriman. Ternyata ribut mereka ini ribut, intinya menyatakan tidak setuju gitu kalau ini pemimpin tertingginya nih yang masuk Islam, dan mereka mengancam apa gitulahnya terhadap Hiroklah. Kemudian ya ini Hiroklah ini karena takut kehilangan pengikut, tadinya Hiroklah mengira bahwa bawahannya ini juga akan masuk Islam, ternyata mereka semuanya menentang. Akhirnya Hiroklah mengatakan, tadi aku mengatakan demikian hanya main-main. Dia tetap kufur. Nah, ini diantaranya pertanyaan yang diajukan Hiroklah kepada Abu Sufyan. Fama ya'muru yakni Nabi SAW, apa yang dia perintahkan? Nah, ini kan pertanyaan tentang Rasulullahnya tadi ada 9 pertanyaan. Nah, ini diantaranya ini apa yang dia perintahkan? Hiroklah menjawab, ya'muruna bis sholati, beliau itu memerintahkan kami sholat, was sodakoti, sodakoh, wal afafi, pemaaf, menjadi pemaaf, wasilah, dan menyambungkan silaturahmi. Nah, itu hadisnya. Judulnya apa? Bab birrul walidain, seorang perempuan terhadap ibu bapaknya padahal sudah punya suami. Tah hadisna nu bieu teka harti Imam Bukhari teh kumaha ieu teh. Kan judulnya seperti tadinya. Saya ulang lagi. Jadi judulnya ini kalau kita terjemah bebas, maksudnya begini: seorang perempuan tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya. Nah, kan gitu kan lebih bisa dipahami kan, demikiannya. Judulnya demikian. Terus dalilnya apa? Karena menurut hadis yang lain tadi, sekarang yang nomor 1 bagi seorang istri itu siapa? Suaminya kan, dengan hadis-hadis yang tadi mau bikin sia kuncina teu ngijinan. So, pun teu dikitukeun. Beberanianan sebuah banget baru balieur padahal kakar berita mau dibikin sekoncina. Judulnya seperti itu, tapi hadisnya Abu Sufyan mengatakan, aku diutus Rasulullah menemui Hiroklah. Di antara pertanyaan yang diajukan Hiroklah adalah apa yang dia perintahkan. Hiroklah menjawab, dia memerintahkan kami sholat, sodakoh, menjadi pemaaf, dan silah. Itulahnya tadi tanya silah, tanya itu menyambung tali persaudaraan lah minimal gitu, menyambung tali persaudaraan. Karena silahnya itu kalau di bab ke-7 kan silatul walid, menjalin ikatan, menjalin apa bahasanya gitu jadi sulit nih ya. Menjalin ikatan persaudaraan, kekeluargaan kepada ibu bapaknya. Nah, yang ini yang terakhir wasilah itu menyambung tali kekeluargaan. Sakitu sebetulnya kepada siapa? Enggak menyebutkan kepada siapa. Apa yang dia perintahkan? Beliau memerintahkan kami sholat, sodakoh,
menjadi pemaaf dan menyambungkan tali kekeluargaan. Dengar arti benernya maksud Imam Bukhari dalil nanti no eta. Dari hadis yang pertama, kita anggap hadisnya jadi ada dua. Karena yang pertama itu meskipun secara mu'alaq, tapi kan hadis itu ada di bab ke-7. Ya, di mana Asma binti Abu Bakar bertanya kan kepada Rasulullah, apa saya tetap harus menjalin tali kekeluargaan, ya birrul walidain lah gitunya kalau bagi orang Islam kan. Apa saya tetap harus menjalin kekeluargaan dengan ibu saya yang musyrik? Iya. Ini kan dimuat meskipun secara mu'alaq. Wajhul istidlalnya di mana? Saat itu Abu Bakar. Saat itu Asma binti Abu Bakar sudah menikah belum? Taeta nu kakoreh ku Imam Bukhari teh. Saat itu Asma binti Abu Bakar sudah punya suami belum? Aisyah saja sudah menikah, apalagi kakaknya atau ya Asma ini kakak dari Aisyah. Aisyah kan istrinya Rasulullah. Asma ini kakaknya Aisyah. Menikahnya lebih dulu siapa? Lebih dulu Asma. Artinya ketika Asma bertanya demikian kepada Rasulullah itu dia sudah punya suami. Dia bertanya, apa saya harus tetap birrul walidain kepada ibu saya yang musyrik? Iya, kata Rasulullah. Rasulullah tahu nggak Asma punya suami? Tak eta anu kakureh ku Imam Bukhari teh. Dan yang hadis yang kedua juga di sini ya ini bersifat umum dan menyambung tali kekeluargaan. Menyambung tali bagi orang Islam bukan hanya kan tali kekeluargaan yang terikat sebatas apa namanya rasa mengasihi, menyayangi, mencintai anggota keluarga yang berbasis atau yang berdasarkan naluri. Karena sesama kafir semuanya juga kan saling mencintai kan di satu keluarga mah, orang tua anak kepada orang tua, adik kepada kakak, kakak kepada adik. Pokoknya di satu keluarga itu ada rasa saling mencintai, tapi itu dasarnya adalah naluri, bukan ilmu. Oleh Allah ditambah dengan apa namanya sesuatu yang lebih bernilai, jadi bernilai gitulah. Ditambah dengan sesuatu yang jadi bernilai. Saling mencintainya itu karena Allah. Yang disebut mencintai, saling mencintai karena Allah itu artinya yang berlandaskan agama, bukan sebatas berdasarkan naluri. Kecintaan berdasarkan nalurinya tidak akan hilang. Suami mencintai istri atau sebaliknya, dan sebaliknya bukan atau sihnya. Suami mencintai istri, asalnya kecintaan hanya berdasarkan naluri. Kalau kecintaan terhadap naluri itu, yang ini berartinya seorang perempuan itu dinikahi ada yang karena wajahnya, ada yang karena keturunannya, ada yang karena hartanya, ada yang karena agamanya. Nah kalau yang tiga ini kan tanpa agama, orang menikah seorang suami itunya menikah istrinya bisa karena wajahnya, nggak pakai agama juga bisa, atau karena hartanya atau turunannya. Nah muncul ada yang dinikahi karena agamanya, ada yang karena 2, 3 atau keempat-empatnya ada. Karena wajahnya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Nges 5S eta mah. Liga 5S teh nya geulis, nya soleh gitu, nya beungar. Mun aya cing ka dieukeun hiji lah. Mun aya nu kitu cing ka dieukeun hiji.
Ya gelisnya soleh gitu kan, karena wajahnya, karena hartanya nya gelisnya benghar, karena turunan jabat turunan ningrat Allah berdarah biru. Soleh kali, waduh bener tama, empat-empatnya ada. Tapi yang tiga ini kan naluri kan ya karena wajahnya ya naluri kan. Kalau laki-laki itu suka perempuan yang wajahnya cantik, naluri. Kalau perempuan itu suka harta, nah itu berdasarkan naluri. Tapi agama, barang siapa yang menikahi perempuan karena agamanya pasti berbahagia, pasti beruntung. Kan baik gelis jeung beungharge. Oh, saya iyalah. Panu pokokna heula atuh disebut mah. Kan meno itu mah bonus harian lah itu mah. Karena agamanya itu Rasulullah yang menjamin dirinya beruntunglah gitunya seorang laki-laki yang menikahi perempuan itu karena pada si perempuan itu berdasarkan unsur agama yang ada pada si perempuan tersebut. Nya saleha teh beureunan gitu tema soleh tibu bulak tema gadis teh. Si perempuan itu memang orang yang solehnya beragama. Nah kalau landasan memilih si perempuan itu karena ini, karena agamanya, karena kesolehannya, pasti beruntung. Kan baik gelis ge pan gitu kan itu bonus eta mah. Kan bae nya gelisnya beunghar. Nah harus asalnya berdasarkan naluri yang disebut ini ya, menjalin hubungan persaudaraan, kekeluargaan. Kan ikatan itu akan muncul dengan sendirinya berdasarkan naluri yang memang Allah tanamkan pada diri manusia. Bagaimana dengan kalau dengan kafir? Tetap secara naluri itu akan terjalin. Hanya kalau dengan kafir yang tadi batasannya. Nah pada hadis yang ini kan ini sedikit aneh sebetulnya kan Imam Bukhari itu aneh kita di Imam Bukhari mah kieu Imam Bukhari mah judul apa hadisnya bagaimana cek urang itu naon teu nyambung. Kan kita mau melihat ini apa gitu kaitannya, bagaimana korelasinya, karena hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu adalah hadis yang ini. Kejadian Hiroklah diutus oleh Rasulullah menyampaikan surat kepada Abu Sufyannya, diutus oleh Rasulullah menyampaikan surat kepada Hiroklah. Salah satu pertanyaan Hiroklah kepada Abu Sufyan itu adalah apa yang dia perintahkan. Beliau memerintahkan kami sholat, sodako, menjadi pemaaf, dan tasilahnya itu adalah menyambungkan tali kekeluargaan. Tapi sekarang kan sudah berdasarkan Islam, ya sudah berdasarkan ajaran agama Islam. Tanpa ajaran agama Islam pun tali persaudaraan kekeluargaan itu kan memang sudah sudah terbangun, itu memang naluri. Tapi tingkatkan gitunya, tingkatkan supaya saling mencintainya itu berpahala. Karena saling mencintainya disebutnya saling mencintai karena Allah, disebutnya masukkan nilai agama. Kalahkan bahkan gitunya kecintaan terhadap naluri, bukan dibuang, bukan dihilangkan. Naluri nggak bisa hilang, tapi tambah gitunya. Dan kecintaan berdasarkan ajaran agama Islam ini harus lebih mendominasi, mengalahkan kecintaan yang berdasarkan naluri. Nah hanya dari kata ini saja sebetulnya Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kan termasuk menyebutkan wasilah yang terakhir, silah yang terakhir. Apa yang Rasulullah perintahkan? Beliau memerintahkan kami sholat, sodako, memaafkan lah gitunya, memaafkan dan
silah taetana nu jadi dalil mah hiji-hijina, hanya kata itu saja silah. Di sini kan umum tanpa menyebut silah apa, silatul walid misalnya. Kalau di bab ketujuh babu silatil walid, bab tetap menjalin hubungan kekeluargaan, menjalin bukan persaudaraan sih kepada orang tua imanya, dengan orang tua yang musyrik. Di sini kata silahnya tidak disandarkan kepada silah apa, silatul walid misalnya gitunya, contohnya di bab ke-7. Kalau silatul walid berarti kan khusus kepada orang tua, karena silatul walid menyambungkan tali kekeluargaan dengan walid kan disebutkan. Nah di sini tidak disebutkan, silah saja. Kalau begitu termasuk nggak silah seorang istri kepada orang tuanya padahal sudah punya suami, masuk nggak? Tata Imam Bukhari teh hadis ieu geurang di sini eta yang dijadikan dalil, yang dijadikan dalil untuk kesimpulan seorang perempuan tetap wajib, anggaplah kalau dengan bab ketujuhnya, tetap menjalin ikatan kekeluargaan meskipun orang tuanya kafir dan sudah punya suami. Coba kalau digabung nih bab 7 dengan bab 8, seorang perempuan itu tetap wajib menjalin tali kekeluargaan dengan orang tuanya yang kafir kalau yang bab ketujuhnya, dan menurut yang ke-8 si perempuan tadi sudah punya suami, berbakti kepada orang tuanya yang kafir padahal sudah punya suami nama soleh pisan, indung bapana kafir, tetap saja wajib menjalin tali kekeluargaan dengan ibu bapaknya kafir sekalipun dan sudah punya suami. Kira gitunya kalau kita gabungkannya bab 7 dan 8. Tapi pada bab 8 ini Imam Bukhari hanya mengambil dari ini satu kata terakhir, eta wajhul istidlal teh. Bisa satu kata, bisa dua kata atau lebih, atau satu kalimat itunya yang menjadi dalil, sebutnya yang menjadi dalil untuk kesimpulan seorang perempuan tetap wajib menjalin tali kekeluargaan, atau kalau menurut ajaran Islam birrul walidain, ya seorang perempuan tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya suami. Dari hadis ini yang menjadi dalilnya itu hanya kata silah. Rasulullah memerintahkan apa? Beliau memerintahkan sholat, sodakoh, memaafkan, dan silah. Di sini silahnya tidak dibatasi. Silahnya tidak disebut secara spesifik silah apa. Misalnya di bab ke-7 kan silatul walid, berarti dibatasi. Bab ke-7 membatasi hanya kepada orang tua. Apakah tetap menjalin tali kekeluargaan dengan orang tua yang kafir khusus? Kalau ini silah, Imam Bukhari mengambil umum. Silah apa? Pokoknya semuanya. Berarti termasuk kalau seorang istri seorang istri tetap menjalin tali kekeluargaan dengan ibu bapaknya padahal dia sudah punya suami, terbawa nggak, termasuk nggak? Kita justru Imam Bukhari di sini mengambil yang umum, artinya bab sekarang seorang perempuan yang sudah punya suami tetap saja wajib menjalin tali kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Ya, kalau untuk orang Islam kan bukan hanya sekedar tali kekeluargaan, itu kan kesannya naluri ya temannya. Kesannya naluri, nggak ada nilai agamanya kalau hanya menjalin tali kekeluargaan. Orang kafir juga seperti itu, terjalin tali kekeluargaan dalam satu keluarga padahal kafir semuanya.
Kalau untuk orang Islam kan masukan itu nilai-nilai agama Islam, bukan hanya berdasarkan naluri tapi berdasarkan ajaran Islam. Maka kepada kedua orang tua itu kan bukan hanya sekedar menjalin tali kekeluargaan, tapi birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua. Bahkan kan menurut hadis di bab sebelumnya, Allah menetapkan birrul walidain itu amal terbaik keberapa. Makanya bukan hanya menjalin tali kekeluargaan hanya yang berdasarkan naluri. Kalau yang berdasarkan naluri itu bisa berubah, sebutnya teh cinta jadi benci atau sebaliknya, itu bisa. Ya, dari rasa benci menjadi cinta atau dari rasa cinta menjadi benci, bisa. Bukan hanya dengan semua manusia, ini rasa pada diri manusia itunya yang asalnya begitu mencintai berbalik menjadi membenci. Contohnya Abu Lahab kepada Rasulullah. Sebelum menjadi nabi itu kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah itu luar biasa. Di antara bentuk kecintaannya ditunjukkan oleh ini Abu Lahab kepada Rasulullah seperti ini. Anak-anak Rasulullah itu tidak boleh, anak-anak Muhammad dulunya sebutlah sebelum belum menjadi Rasul mah. Anak-anak Muhammad tidak boleh menikah dengan yang lain, harus dengan anak saya. Dan benar dinikahkan, 2 bahkan. Kakak dengan kakak, adik dengan adik lah itunya. Utbah anak laki-laki Abu Bakar itu Utbah dan Utaibah. Utbah dinikahkan dengan Ummu Kulsum, Utaibah dinikahkan dengan Ruqayyah. Nah ini Rasulullah ini sampai Abu Lahab itu sampai demikian. Anak-anak Muhammad itu harus menikah dengan anak saya. Itu karena sangat mencintai Muhammad. Tapi setelah menjadi Rasulullah, berubah kan kecintaan Abu Lahab ini menjadi orang yang paling membenci Muhammad itu siapa? Ya Abu Lahabnya orang yang kebenciannya paling besar kepada Rasulullah setelahnya beliau menjadi nabi. Dan sebaliknya, banyak sahabat yang ketika masih kafir bencinya setengah mati itulah kepada Rasulullah. Banyak yang berkeinginan untuk membunuh karena membenci Rasulullah, tapi kemudian berbaliknya menjadi sangat mencintai Rasulullah. Ini contoh yang ini luar biasanya. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini tahu kalau Abu Jahal itu mati di dalam perang. Ikrimah ini sebetulnya mau menuntut balas pokoknya maka Muhammad kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian berubah menjadi sangat mencintai Rasulullah. Tak Ikrimah mah jadi sahabat, Abu Jahalnya mati dalam keadaan kafir. Nah itulah kalau kecintaan yang tanpa agama seperti itunya bisa berubah. Tapi kalau yang kecintaannya karena Allah, nah yang ini wasilah di sini diperintahkan, Rasulullah memerintahkan kami sholat, sodakoh, memaafkan, dan silah. Kalau bagi orang Islam itu kan silaturahmi atau silaturahim, yaitu rahim di awalnya Kitabul Adab sudah saya terangkan. Apa arti silaturahim, silaturahmi? Rahim, rahmi, rahmat, artinya menyambungkan. Silah itu menyambungkan. Kalau di dalam keluarga tadi kan menyambungkan tali persaudaraan lah disebutnya, tali kekeluargaan. Tapi kalau di dalam Islam ini kan silaturahmi, menyambungkan kepada rahmat Allah. Nah tapi kalau di hadis ini sih tidak disebut silah apa. Nah, dengan menyebut yang umum ini, Imam Bukhari menyimpulkan bahwa
seorang istri itu tetap wajib, silah anggaplah ininya, tetap wajib menyambungkan tali persaudaraan, meskipun kalau dengan sudah masuk nilai-nilai Islam itu kan jadi birrul walidain, bukan hanya sekedar menyambungkan tali kekeluargaan. Seorang perempuan itu tetap wajib birrul walidain lah, mending kita lebih enak menyebut demikian lah ya. Seorang perempuan itu tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya suami. Tak eta wajhul istidlalna teh satu kata apa yang Rasul perintahkan: 1 sholat, 2 sodakoh, 3 memaafkan, 4. Kata keempat ini yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari, karena ini umum, tidak menyebut silatul walid, silatul akhi misalnya saudara, silatul siapa, tapi di sini silah tanpa disandarkan kepada apapun, berarti umum. Kalau demikian termasuk juga silahnya seorang istri kepada kedua orang tuanya meskipun sudah punya suami. Tah eta Imam Bukhari teh saya dituturkeun teh timan atuh ieu teh siga nu teu aya kaitan kan, seperti tidak ada kaitan hadis ini dengan judul. Padahal judul ini kesimpulan dari hadis ini. Ya, salah satu kesimpulannya adalah yang demikian itunya, bahwa nah ini nanti bab ke-9 ini kita bandingkan judul-judulnya ya. Bab ke-9 adalah silatul akhi, babu silatil akhi, saudara itu mau. Kalau ya bab ke-7 kan silahnya silatul walid kepada orang tua, kalau ini kepada saudara. Kan dibatasi, artinya bahasa Arab nama diidofatkan, disandarkan. Silahnya itu silatul walid, kan disandarkan kepada walid. Ini berarti membatasi, yang dimaksud itu khusus silatul walid kepada orang tua. Silatul akhi berarti nanti yang dibahasnya itu adalah tetap menjalin tali persaudaraan dengan saudara, khusus pembahasannya menjalin tali persaudaraannya itu dengan tali kekeluargaannya itu dengan saudara. Nah kalau di hadis ini kan silahnya tidak dibatasi ya. Imam Bukhari mengambil kesimpulan demikian dari kata silah yang di hadis itu tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi disebutnya umum. Kalau umum berarti seluruhnya terbawa, termasuk seorang perempuan kepada ibu bapaknya padahal dia sudah punya suami. Nah itu berarti kesimpulannya di bab ini adalah ya seperti yang sudah disimpulkan oleh Imam Bukhari dan dijadikan judulnya, seorang istri itu tetap wajib birrul walidain meskipun sudah punya suami. Hanya oleh Allah ditetapkan antara orang tua dan suami, oleh Allah diposisikan suami ini kedudukannya menjadi lebih tingginya bagi seorang istri ya, tanpa menghapus tadinya menghalangi, tetap wajib birrul walidain, tapi suami adalah nomor 1 bagi seorang istri.